langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Farhan LCSHI. Kepada beliau, wa ilaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu al-wadih burhanuhu المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه اللهم فصل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين para habaib al-ajilla wal asatidhah al-kurama wa nakhussu bi dhikrihi al-habib Faiz bin Syahab wal habib Muhammad bin Anis al-Idrus wal habib Syekhan dan para habaib yang lain yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yuzidana al-barakah fi hadzal majlis bihudurihim wa bi barakatihim wa talallahu umruhum fi sihatin wa afiyatin wa salamah. Para asatidah yang mohon maaf saya tak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita juga akhinal kirim Al-Ustaz Hidayat atau nama kerennya Uday. Saya punya orang tua Kongoman dan ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Bapak Haji Marno yang alhamdulillah sudah banyak membawa pembangunan dan kemajuan bagi masjid kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dikuatkan iman Islamnya, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai satu amal jariah yang akan beliau terima terus pahalanya sampai datang yaumul qiyamah insyaallah. Para panitia yang sudah susah payah untuk mengumpulkan kita dengan persiapan segala macam, mudah-mudahan juga Allah berikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairah jaza. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya saya ini kagak ada jadwal ini. Kagak ada jadwal manggung. Saya mah cuma duduk sama makan minum doang, nungguin kebuli keluar. Cuman karena Habibana Hanif belum datang, jadi tak ada rotan akar pun jadi. Beliau belum datang, jadi saya ngisi sebentaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu alasan kenapa Masjid Jami Baitur Rahman mengundang Habibana Hanif bin Abdurrahman Al-Attas dalam peringatan Maulid Nabi ini karena sekarang ini kita lagi banyak kena fitnah. Salah satunya fitnah masalah nasab. Ini perlu saya sampaikan. Mumpung hadir para habaib di sini, cucu-cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diajarin dari zaman dulu, dari engkong buyut kita, ama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, disuruh cinta sama ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan untuk mencintai beliau-beliau. Dan ini sebetulnya bukan perintah guru, bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan, tapi perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah langsung dari Allah Jalla wa Ala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an begitu, "Qul", katakan ya Muhammad, "la as'alukum alaihi ajra." Wahai kalian,
para manusia semuanya yang aku seru untuk menuju Allah Jalla wa'ala, khususnya kaum Quraisy, la as'alukum alaihi ajra, saya berdakwah kepada kalian ini kagak minta amplop, kagak. Kalau kita ustaz-ustaz sekarang kan nungguin amplop nih ntar pulangnya, kalau agak ada amplop manyun deh. Kalau Nabi Muhammad mah kagak ngarep amplop. Kata ustaz, katanya kagak lah, kita mah ikhlas. Ya ikhlas sih emang, cuman kalau pulang kagak diamplopin kebangetan panitia, katanya begitu. Benar nggak ustaz? Oh, iya begitu katanya. Katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku ini berdakwah kepada kalian pontang-panting kesana kemari, menghabiskan semua yang aku miliki, tenaga, waktu, pikiran juga harta. Sampai Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang beliau itu tadinya adalah orang yang kaya raya, wanita bangsawan, habis bandanya untuk mendukung dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengharap kepada kalian upah, saya tidak mengharap dari kalian balasan berupa jabatan, rumah, kendaraan, amplop, tidak. Katakan ya Muhammad begitu, illal mawaddata fil qurbah. Walaupun tafsirnya banyak, tapi di antara sekian tafsir itu, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud al-mawaddata fil qurba min ahadi tafasirihi adalah agar supaya kalian memperhatikan keluargaku, supaya kalian mencintai keluargaku, mencintai ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyatakan dalam hadis yang barusan saya baca, kalian kalau punya anak, didik anak kalian untuk mencintai aku sebagai nabinya, mencintai keluargaku atau ahli baitnya, keturunan Nabi Muhammad, dan didik anak kalian untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran yang ketiga. Yang pertama cinta Nabi, yang kedua cinta ahlul bait, yang ketiga baca Quran. Ini perintah dari Rasulullah SAW, perintah dari Allah. Jangan sembarangan ini. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan dalam diwannya beliau, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahlu bait Rasulullah, mencintai kalian adalah merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cukuplah menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kalian, di mana salat seseorang tidak akan sempurna kalau lupa membaca salawat untuk kalian keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diperhatikan. Jadi kita ini diperintah untuk mencintai ahlu baitnya Rasulullah. Kita kadang-kadang kalau ketemu sendalnya Nabi, oh Masya Allah sendalnya Rasulullah. Ketemu jubahnya Nabi, oh Masya Allah ini jubahnya Rasulullah. Sampai sendal Nabi itu dipajang-pajang di tembok, ditaruh-taruh di peci. Padahal ada yang lebih hebat dari sendalnya Nabi Muhammad SAW, yang lebih mulia dari sendalnya Nabi Muhammad. Siapa? Itratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, taraktu fikumul thaqalain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Ada dua perkara yang aku tinggalkan bagi kalian, yang kalau kalian berpegang kepada dua perkara ini tidak akan tersesat kalian selamanya. Yang pertama kitab Allah, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua wa itrati ahlu baiti, yang kedua adalah keturunanku kata Rasulullah, ahlu baitku kata Rasulullah. Berpegang kepada keduanya nggak bakal sesat kalian. Makanya kita mah dari dulu diajarin sama orang tua kita gendolan sama ahlul bait, gendolan sama para habaib, gendolan sama para sadat. Biarin orang mau ngomong apa, tapi kan belum tentu nasabnya benar. Bisa jadi nasabnya salah, bisa jadi mereka ngaku-ngaku. Perkara benar nggak benar itu mah urusan Allah. Emang zaman sekarang nih fitnah, ithnatani kata Rasulullah, ithnatani fin nasi
Dua perkara yang banyak terjadi nanti di kalangan manusia. Huma bihim kufrun, yang dengan dua perkara ini akan menyebabkan seseorang menjadi kafir. Yang dengan dua perkara ini akan menyebabkan seseorang menjadi kafir. Apa itu? At-ta'nu fin nasab, mencela-cela nasab orang. Dikatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin, mengatakan salah satu makna daripada mencela nasab orang, idza qila laka au idza idda'a wahidun ilaika ana min qabilati fulan thumma qulta lahu lasta minhum. Salah satu daripada mencela nasab adalah ketika ada orang berkata, saya ini dari keluarganya fulan, saya ini dari keluarganya fulan, saya ini keturunan fulan. Terus dia bilang, lu mah bukan dari keluarga sono, lu mah bukan dari keturunan itu. Hadza huwa ta'nu fin nasab. Itu namanya mencela nasab. Ini banyak terjadi sekarang nih, hati-hati. Kita ini lagi dibuat benci sama habaib. Kita ini lagi dibuat benci sama habaib. Perhatikan ini. Orang-orang yang dari dulu memang punya hati hasud, iri, dengki sama habaib, dapat angin segar sekarang. Karena sudah banyak orang-orang yang kemudian secara terang benderang mereka mencela-cela para habaib dan mencela-cela daripada nasabnya para habaib. Saya katakan, terlepas benar atau tidaknya nasab mereka, tapi Habib Hanif yang akan hadir nanti di tengah-tengah kita, beliau menulis buku tebalnya segini. Alhamdulillah saya sudah cetak bukunya, yang membuktikan bahwasanya nasab Ba'alawi itu adalah benar dan menyangkal semua orang yang menyangkal nasab Ba'alawi. Bukunya segini. Terlepas benar atau salahnya, lebih baik kita salah dalam mencinta daripada salah dalam membenci. Mendingan salah mencintai daripada salah membenci. Kita ini diperintahkan mencintai siapapun, bukan hanya habaib. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman kalian kalau kalian belum mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Cinta kepada sesama kita itu adalah merupakan hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai dikatakan nggak sempurna lu punya iman kalau lu nggak senang sama saudara lu, nggak cinta sama saudara lu sebagaimana lu cinta sama diri lu sendiri. Belum sempurna iman lu. Nabi Muhammad bilang begitu. Kalau saja sama teman kita yang orang biasa-biasa saja kita diwajibkan untuk mencintai mereka lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, apalah lagi mencintai ahlu bait Rasulullah SAW. Man abghada ahla baiti fahuwa munafiqun. Galahu Rasulullah SAW, siapa yang membenci ahlu baitku, kata Rasulullah, maka dia itu adalah orang munafik. Tanda orang munafik adalah benci kepada ahlu baitnya Rasulullah SAW. Habib Andi belum datang ini, udah jadi manjang kita. Pak, Bu, saya tanya sekarang, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Goroh apa kagak ini? Jangan-jangan goroh ini. Cinta nggak sama Nabi? Kemarin nyumbang berapa ini maulid? Penitia ngiter nyumbang berapa? Cinta nyumbang goceng doang. Tahuan ini bikin berapa gidir ini kebuli nih. Ya, wah tendanya udah cakep banget, udah kayak disco nih, kelap. Keren bener kayak begini nih. Ini biayanya nggak kecil ini. Kalau cinta Nabi jangan pelit sama Nabi SAW. Maka kalau kita emang ngaku cinta Nabi, tunjukkan buktinya. Falikulli syai' alamah. Segala sesuatu ada tandanya. Wa kata Nabi SAW, al-bayyinatu liman idda'a wal halafu liman ankar. Yang ngaku-ngaku tunjukin buktinya.
Jangan cuman ngaku doang, kalau ngaku mah gampang. Ngaku gue punya rumah no sono no. Di apa tuh? Ini rumahan yang Grand Wisata. Punya rumah di Grand Wisata 3. Gue punya rumah Grand Wisata 3, lu tahu nggak tuh? Ada mobil Pajero-nya. Tiap garasi gue kasih Pajero atu. Sawah gue punya di Setu 10 hektar. Sawah 10 hektar. Gue kenal dekat sama Jokowi. Ngaku. Namanya kayak ngaku. Perlu modal nggak ngaku, Pak? Kagak, yang penting berani ngomong. Cuman masalahnya, oke, lu punya rumah 3 di Grand Wisata. Buktinya mana? Surat rumahnya mana? Jangan cuman ngaku doang. Buktinya mana? Nggak ada buktinya. Kadzab, bohong lu. Makanya saya tanya, bapak-bapak cinta nggak sama Nabi? Ibu-ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta apa enggak? Buktinya mana? Apa buktinya? Banyak buktinya. Saya sebutin cuma satu doang. Wa min alamatil mahabbati, salah satu tanda-tanda cinta adalah hubbu kullama yata'allaku bil mahbub. Salah satu tanda cinta adalah mencintai segala sesuatu yang terkait dengan yang dicinta. Bu, ini ngerti apa kagak nih ya? Bu, ngerti apa kagak? Bukti, tanda kalau kita cinta kepada sesuatu, mencintai segala sesuatu yang terkait dengan yang kita cinta. Contoh ya. Misalnya dulu kita zaman kita pacaran deh tuh. Zaman dulu kita pacaran dulu, Mas Joko dulu zaman pacaran misalnya. Pacar berapa biji dulu Mas Joko? Sebelum mamanya bocah. Ada kali 20 mah ya. Lebih. Dulu kita zamannya pacaran kagak kayak model zaman sekarang bocah pacaran. Bocah sekarang mau bocah SD, masih SD. Pakai seragam putih merah, masih SD. Ngomongnya udah Abi Umi. Umi mau kemana Umi? Mau jajan Abi? Ya. Mau jajan apa Umi? Cilor, cilak telur. Abi mau? Ya, ntar Umi beliin ya. Ya, zaman sekarang tuh pacaran. Naik SMP udah papih mami. Naik lagi SMA udah ayang embeb. Zaman sekarang. Bocah zaman sekarang. Tapi zaman dulu cobain tuh. Tanya mangkong buyut kita sama bapak-bapak kita, zaman dulu pacaran kalau malam mingguan ngapel itu kudu bermodal. Cari dulu kang martabak, martabak kacang, martabak telur. Bang, martabak 2 bungkus. Berapa telurnya ini? 3 biji aja. Martabaknya apa? Kacang, kacang coklat. Udah deh tuh, dapat kita bawa tuh modal sampai rumah demenan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keluar babaknya, Waalaikumsalam. Lu tong. Iya Mbak, ngapain? Biasa Mbak. Sini. Bawa apa lu itu? Martabak Mbak. Kebeneran, bagus. Lu kudu begini datang kemari mah. Kagak bawa beginian lu, gua usir lagi lu. Zaman dulu. Sini duduk sini lu tong. Duduk kita tuh di teras sama babaknya. Babaknya duduk di teras terus dia masuk sebentar, tungguin bentar tong ya. Keluar lagi dikirain bawa demenan kita. Nggak taunya bawa catur. Mencatur lu sama gua sini. Ayo, berapa ronde lu kuatnya? Demenan kita mah ditekepin baik di dalam kagak dikeluarin. Zaman dulu tuh pacaran begitu tuh. Jarang ketemu, susah ketemu. Kalaupun ketemu di jalan malu begandeng-gandeng, bebonceng-bonceng. Zaman dulu mah malu. Zaman sekarang mah ya Allah, bocah pakai celana segini. Motornya jengking. Celengan semar kemana-mana. Zaman sekarang. Zaman dulu kagak. Karena jarang ketemu, susah ketemu, malu ketemu, akhirnya di demenan kita ngomong satu kali ketemu sama kita, Bang, iya, abang kemarin ke rumah. Iya Neng, abang ke rumah cuman kagak dikasih ketemu, Neng mau babak, diajak mencatur aja mencatur. Kawan pan begitu babak laguannya. Iya Neng, kangen Neng, abang sama Neng. Bang, lain kali kalau abang kangen sama Neng, ini abang Neng kasih selampe. Ini selampe buat abang. Selampenya dekil deh tuh. Udah datang Habib? Belum juga. Ini selampe buat abang. Ahlan salam.
Ahlan sahlan kepada saya punya guru Kiai Haji Ahmad Mardani. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan beliau. Terusin ya. Kata demenan kita, nih bang pegang selampe saya deh bang. Abang kalau kangen sama saya, ini abang pegangin aja selampe saya. Bau saya ada di selampe, keringet saya ada di selampe, lipen saya ada di selampe. Coba itu pak. Padahal di rumah kita punya selampe yang mahal, yang harganya gocap, dikasih selampe yang harganya cenggoh sama demenan kita. Begitu pulang ke rumah kira-kira yang diusap-usap, yang dipegang-pegang selampe siapa itu? Selampe yang cenggoh. Biar kata kita punya yang gocap. Kenapa kok selampe yang cenggoh yang kita pegang? Kita usap-usap, kita cium-cium, cengangas, cengenges, cengangas, cengenges. Nyak kita ngeliatin, udah gila kali bocah ya. Pegangin selampe cengangas, cengenges baik, katanya begitu tuh. Baik. Kenapa ini kok kita jadi demen banget sama nih selampe? Kan selampe, ini cuma selampe. Kenapa? Lihat siapa yang ngasih selampe. Yang dikasih selampe adalah orang yang kita cintai. Karena nih selampe asalnya dari dia, maka kita mencintai nih selampe seakan-akan kita mencintai yang ngasih selampe. Dulu ada ceritanya Laila Majnun, Qais Al-Amiri. Laila Majnun, orang yang tergila-gila kepada Lela. Di satu kampung ada cewek namanya Lela. Di sini ada nggak yang namanya Lela, Bu? Bu, yang namanya Lela ada apa enggak? Cakep apa enggak? Udah kawin belum? Belum? Hah? Ini banyak perjaka di sini yang belum kawin nih. Duda-duda banyak. Lela itu ceweknya cakep, rambut ikal, mata belok, bulu mata lentik, pipi merah merona, hidung mancung, bibir mungil, tinggi semampai, cakep. Semua orang demen sama Lela. Semua orang demen sama Lela. Salah satu yang demen banget sama Lela namanya Qais Al-Amiri. Cuman kagak dikasih sama babanya si Lela, nggak dikasih. Karena saking demennya sama si Lela, nih Qais Al-Amiri tergila-gila sama Lela sampai dibilang Laila Majnun. Artinya orang yang gila gegara Lela. Tergila-gila karena Lela. Kenapa dibilang gila? Karena dia setiap unggalan lewat ke rumahnya Lela, itu temboknya rumahnya si Lela dicium-cium, dipeluk-peluk, dicium-cium sama dia tuh. Tembok rumahnya Lela, unggal lewatin rumahnya si Lela, temboknya dicium-cium, dipeluk-peluk sama dia. Kata orang yang ngelihat, gila dasar. Orang gila, tembok dicium-cium, dipeluk-peluk, dasar orang gila. Si Qais Al-Amiri terus ngomong, lu kata gua gila? Jangan salah, kata Qais Al-Amiri. Amurru ala diyari Laila, amurru ala diyari diyara Laila. Wa uqabbilu dhal jidari wa dhal jidara wa laysa hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana ad-diyar. Saya ini unggal ngelewat rumahnya si Lela, saya cium-cium, saya peluk-peluk bukan karena saya jatuh cinta sama tembok, bukan. Bukan saya demen sama tembok, bukan. Tapi saya peluk-peluk, saya cium-cium ini tembok karena di balik tembok ini hidup kekasih hati saya, si Lela. Maka min alamatil mahabbati hubbu kullama yata'allaq bil mahbub. Salah satu tanda cinta adalah mencintai segala sesuatu yang terkait dengan yang kita cinta. Kalau kita memang ngaku cinta Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, maka kita wajib mencintai. Sebagai buktinya adalah segala sesuatu yang terkait dan punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad, maka kita wajib untuk mencintainya kalau memang kita cinta Nabi. Dan apa yang paling dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad? Itratuh, ahlu baitih, keturunannya, ahlu baitnya, itu adalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubungannya. Yajri
fi damihim damu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengalir di dalam darahnya mereka darahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menjumpai para habaib, mau udah gede, mau masih kecil, mau masih bocah, kita cium tangannya. Fil haqiqati nahnu nugabbil ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita mencium baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, saya lupa Bukhari atau Muslim, Gala Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Kalau engkau ingin mendapatkan perhatian Nabi Muhammad, kalau engkau ingin mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad, kalau engkau ingin mendapatkan rasa senangnya Nabi Muhammad, maka perhatikanlah ahlu baitnya, perhatikanlah keluarganya, perhatikanlah keturunannya. Niscaya kalian akan mendapatkan perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi kalau ada orang ngaku cinta Nabi Muhammad tapi benci sama ahlu baitnya, itu orang kadzab, itu orang munafik, itu orang nggak benar. Ngaku cinta sama Nabi tapi nyakitin Nabi Muhammad. Hurrimatil jannatu liman zalama ahla baiti wa adhani fi itrati. Diharamkan surga, kata Rasulullah, untuk setiap yang menzalimi keluargaku dan yang menyakiti aku melalui keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Ihdar kulla hadrin, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kebawa-bawa tuh, jangan kebawa-bawa yang namanya kiimat. Biarin dia benci sama ahlul bait, dia meragukan nasab ahlul bait, biarin. Kita mengikutin buyut-buyut engkong-engkong kita. Udah kita cinta ahlul bait, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan perhatian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mencintai ahlul bait, kita ini mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tapi ada ahlul bait yang begini begitu. Memang setiap perkumpulan itu pasti ada oknumnya. Enggak ada yang sempurna tuh, enggak ada. Al-kamalu lillahi jalla wa ala wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Setiap kelompok, organisasi, lembaga, apapun itu pasti ada aja kurangnya, ada aja oknumnya. Polisi ada aja oknumnya, tapi bukan berarti seluruh polisi rusak. Pegawai negeri ada aja oknumnya, tapi bukan berarti seluruh pegawai negeri itu rusak. Satu jamaah majelis taklim baik semua, tapi ada aja yang rusak, tapi bukan berarti semua jamaah majelis taklim itu rusak. Kadang-kadang kita ini gara-gara satu yang rusak semuanya dianggap rusak. Hati-hati. Jadi kita harus pahami ini. Bagaimanapun juga kita selalu diajarkan sama engkong buyut kita, sama guru-guru kita, untuk selalu tetap mencintai ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimuhum wa tauqir ilaihim, menghormati mereka apapun keadaannya, bagaimanapun juga, dimanapun dan kapanpun. Ini modal kita untuk mendapatkan kesenangan dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, jangan sampai benci kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, biarin yang lain pada benci, yang lain pada maki-maki. Wah, Habib Pak, biarin, kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi kan nasab, biarin, terserah apa lu kata. Gua diajarin sama orang tua gua, guru dua, gua cinta para habaib. Tapi nasabnya putus, terserah apa lu kata. Sekali lagi, lebih baik kita salah dalam mencinta daripada salah dalam membenci. Nah, ini yang harus saya sampaikan kepada para hadirin semuanya. Ini kenapa saya ngomong begini Maulid? Karena yang akan hadir ini adalah Habib Hanif, yang ada di paling depan dalam menghadapi fitnah
masalah nasab ini. At-ta'nu fil nasab ini merupakan perkara yang bisa membawa seseorang ke dalam kekufuran. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, maka hati-hati semuanya. Bapak-bapak yang hadir, hati-hati. Atau keluarga bapak-bapak, atau tetangga bapak-bapak, kalau mereka terkena fitnah ini, maka nasihati mereka dengan baik, dan kita jangan ngajak debat. Kalau ditanya, menurut Anda bagaimana? Itu bukan urusan saya. Saya tidak punya ilmu tentang masalah nasab. Tapi orang lain bilang katanya nasabnya terputus. Biarin dia kata begitu, kalau saya tetap ngikutin guru saya. Seandainya pun, ini masa seandainya pun ternyata mereka nasabnya nggak nyambung, lebih baik saya salah dalam mencintai daripada salah dalam membenci. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Udah nyampe Ji ya? Udah nyampe? Ya. Ayo. Ini dah gantian. Ya, capek saya. Ya, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa mengambil i'tibar. Ya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi